jarak A itu adalah 0 ya, karena berada di permukaan, atau di sini adalah B ini, di sini B. Nah, ini adalah nilai R di titik B itu sama dengan nilai R di titik ini. Nah, ini namanya adalah R kecil misalnya. Ambil saja ini adalah nilainya sama dengan D nilainya, R kecilnya. Karena titik D dan titik B ini adalah berada di permukaan bola, maka dari titik pusat ke B ini adalah jaraknya jari-jari atau R besar. Dari titik pusat ke D juga sama, jaraknya ini disebut sebagai jari-jari. Jari-jari itu adalah pengertiannya jarak dari pusat bola menuju ke permukaan bola pada materi matematika. Itu pengertian dari jari-jari. Sehingga R besar ini sama dengan R kecil. Nah, untuk kasus ini ya, aku jemput buku ya. Karena mati lampu, jadi saya jelaskan melalui papan tulis, mudah-mudahan bisa dijelaskan. Untuk buat medan di permukaan bola, di mana jari-jari itu sama dengan R kecil. Nah, R kecil itu adalah suatu titik dari pusat bola. Jarak suatu titik mata dari pusat bola, R kecil. Nah, R kecil ini nilainya sama dengan jari-jari. Tadi misalnya di sini, ini namanya titik D misalnya. Maka nilai R besar itu sama dengan R kecil, di mana R besar dan R kecil itu adalah untuk kasus ini di permukaan, maka nilainya adalah sama nilainya. Nilainya adalah sama. Maka kalau misalnya yang ditanyakan adalah kuat medan pada permukaan bola atau kuat medan dengan jarak jari-jari ditentukan misalnya sekian, maka menggunakan persamaannya adalah P sama dengan K dibagi dengan R besar pangkat 2. Nah, R besar ini sama dengan jari-jari. Jadi R besar ini sama dengan jari-jari bolanya. Kemudian jika suatu titik itu berada di luar bola, misalnya adalah titiknya di sini adalah D, di mana jarak dari pusat bola ke titik tersebut. Nah, titik tersebut berada di luar bola. Nah, jaraknya R kecil di sini adalah kasusnya lebih besar dibandingkan dengan R besar. Nah, berada di sini, ini adalah R kecilnya. Ini R kecil. Ini R kecilnya. R kecil ini adalah suatu titik di luar permukaan bola. R kecilnya. Nah, untuk R kecil lebih besar dibandingkan dengan R besar, suatu titik itu lebih besar dibandingkan dengan jari-jarinya atau berada di luar, maka persamaan kuat medannya E sama dengan K dibagi dengan R di pangkat 2. Nah, R di sini adalah berada di luar ya, R di sini, R kecilnya. Intinya sama. R kecil itu adalah jarak titik muatan dari pusat bola. Jadi pada materi bola konduktor, kuat medannya itu dibagi ke dalam 3. R kecilnya itu berada di dalam, R kecilnya berada di permukaan, dan R kecilnya berada di luar permukaan bola. Kalau berada di dalam, kuat medannya otomatis sama dengan 0 karena tidak ada medan listrik. Kemudian kalau di permukaan, persamaannya menggunakan ini, E sama dengan K R besar di pangkat 2. Kalau di luar, maka kuat medannya menggunakan persamaan E K per R kecil di pangkat 2. Nilai R kecil ini jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai R besar. Oke, yang sini sudah ditulis. Kemudian materi selanjutnya adalah kuat medan listrik pada keping sejajar. Nah, keping di sini yang dimaksud dengan keping, ini adalah kepingnya, ini adalah konduktor ya. Ini adalah konduktor. Konduktor itu adalah logam yang dapat menghantarkan listrik. Di antara konduktor tersebut ada sekat. Nah, ini adalah sekat. Sekat itu adalah ruang kosong di sekat itu. Jadi kalau misalnya ini adalah keping,
keping. Yang mengarah ke atas ini adalah positif, yang mengarah ke bawah ini adalah negatif kepingnya. Nah, di antara keping ini pada ruang kosong bagian di sini nih, di sini, ini. Jadi kalau ini nih, satu. Nah, di antara keping itu adalah ruang kosong. Jadi tidak dapat mengantarkan listrik pada di antara dua keping tersebut. Nah, jika dua keping itu nanti dirapatkan atau didekatkan antara muatan positif dan muatan negatifnya, maka garis gaya listrik atau disebut sebagai medan listriknya itu bergerak dari muatan positif atau di sini adalah mengalir dari muatan positif menuju ke muatan negatif, di mana kepingnya ini memiliki luasnya adalah sebesar A luasnya. Dua buah muatan ini nilainya sama besar, tetapi berlawanan jenis. Yang satu positif, yang satu negatif. Jadi harus seperti itu. Maka besarnya kuat medan listrik itu adalah perbandingan antara muatan dengan penyekatnya, antara muatan dengan penyekatnya. Karena di sini adalah tidak ada penyekatnya tuh, tidak ada. Kalau ini kan masih kosong, jadi di sini adalah penyekatnya udara. Tapi kalau misalnya, nah kasusnya seperti ini kasusnya, tuh seperti ini, maka di dalam ini ada penyekatnya, tapi penyekatnya bukan udara. Misalnya di sini ada penyekatnya penghapus ya, ini penyekatnya. Maka nanti medan listriknya itu berbeda, medan listriknya tidak menggunakan mediumnya bukan ruang hampa, tapi mediumnya adalah benda tertentu. Syaratnya benda itu tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi penyekat ini nih, penghapusnya itu tidak dapat menghantarkan listrik. Nanti akan menjadi kapasitor atau dapat menyimpan muatan listrik. Nantinya ke kapasitor materinya pada materi selanjutnya. Nah, yang dimaksud dengan rapat muatan itu adalah perbandingan antara muatan dengan luas penangkang keping. Jadi kalau misalnya didekatkan, maka dirapatkan, maka akan mengandung atau memiliki nilai rapat muatan. Rapat di sini bukan lagi diskusi ya, rapat ini. Jadi kalau misalnya kalian rapat, berarti kalian diskusi. Tapi di sini bukan diskusi rapatnya. Rapatnya tapi muatan listrik tersebut. Yang arah medan listriknya adalah dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Karena rapat muatan itu adalah perbandingan antara muatan dengan luas, maka satuan rapat muatan itu adalah kolom per meter pangkat 2. Q-nya di sini adalah muatan listrik, sedangkan A-nya adalah luas keping pada keping konduktornya. Maka besar kuat medan listrik untuk mediumnya ruang hampa. Jadi ruang hampa itu udara ya mediumnya. Ini udara dikatakan ini udara. Tadi saya contohkan. Maka kalau ada mediumnya bukan udara, maka nanti ininya berbeda pembaginya. Karena tadi adalah mediumnya udara atau ruang hampa, maka besar kuat medan itu adalah perbandingan antara rapat muatan dengan mediumnya. Nah, medium di sini pada materi kapasitor itu dinamakan sebagai dielektrik. Dielektrik berarti tidak dapat mengantarkan listrik. Listrik. Jadi ini adalah dielektriknya pada materi kapasitor. Nanti akan dibahas pada materi kapasitor. Besar kuat medannya adalah perbandingan antara rapat muatan dengan mediumnya. Karena mediumnya ruang hampa, besar permitivitas ruang hampa. Permitivitas ruang hampa itu adalah 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 dalam satuan kolom pangkat 2 per Newton meter pangkat 2. Ini sudah tetapkan ya. Dari sana nilainya segini nilai permitivitas ruang hampa itu 8,85 kali 10 pangkat negatif 12. Nah, hubungannya permitivitas itu dengan konstanta gaya kolom K itu nilainya 1/4 pi dikalikan dengan epsilon. Nah, nanti kalau misalnya dihitung tuh nilai K dengan memasukkan epsilonnya adalah ini. Jadi nilai K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya adalah Newton
meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Kalau dihitung nih, kalian hitung nih, di rumah nanti boleh dicoba, bener gak hasilnya ini? Dengan memasukkan permitivitasnya ini, kemudian P-nya itu sama dengan 22 per 7 atau 3,14. P-nya nanti akan itu hasilnya, 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kasus yang selanjutnya adalah jika tadi saya berikan penyekatnya dari ini penyekatnya ini. Penyekatnya itu bukan ruang hampa, tapi suatu benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya tadi, saya memberikan benda itu adalah penghapus. Nah, sekarang, nah ini yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Nah, penyekatnya ini penyekatnya. Tadi tidak kosong, tapi ada penyekatnya sekarang. Tampak penyekatnya. Satu tadi kan ini kosong. Kalau tadi itu kan kosong. Nah, kalau ini kan kosong. Nih, enggak ada kan penyekatnya. Tapi ini dikasih mediumnya tuh, penyekat atau mediumnya. Jadi dikasih mediumnya. Mediumnya adalah benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi ini ada mediumnya. Nah, maka nanti persamaan buat medannya di ininya pada permitivitasnya diganti dengan menggunakan permitivitas bahan.